Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sharing ya beberapa jenis model ring yang sering dipakai untuk burung merpati. Barangkali teman-teman ada yang pengen bikin untuk burungnya ya, untuk kandangnya di custom gitu ya, namanya, nomor HP, nomor seri dan sebagainya. Itu masih bingung, mungkin masih bingung ya beberapa model yang pengen dipakai. Nah, ini saya akan sharing beberapa model ring, kelebihan dan kekurangannya, jadi untuk pertimbangan teman-teman nantinya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu ada model ring laser ya, aluminium laser. Ini biasanya terbuat dari aluminium anodis yang warnanya itu macam-macam ya. Kelebihan pertama yaitu satu ya, tadi warnanya macam-macam, itu banyak sekali jenis warnanya, itu teman-teman bisa pilih sesuai selera. Yang kedua itu bisa di custom tulisan, logo dan sebagainya, itu aksesorisnya banyak ya. Yang ketiga itu dia ringan, super ringan ya, bahkan gramasinya itu untuk dua ukuran 4 mili ini saya nggak kedetek ya, dari dua ring baru kedetek, ini sekitar 0,3 gram, 0,3 ya, bukan 1 gram, 0,3 gram. Itu sangat ringan sekali ya teman-teman ya. Yang keempat itu harganya itu murah banget ya, itu kisaran start 2.500 ya, sekitar 2.500 per ringnya. Kalau teman-teman biasanya minimal itu 25 ring atau 10 ring ya, ada beberapa yang produsen yang minimalnya 10 ring. Itu kena sekitar 2.500 ya, sekitar segitu. Murah ya. Nah, itu untuk kelebihannya teman-teman ya. Untuk kekurangannya untuk model laser ini, yang pertama itu ya, dia itu gampang rusak ya, mudah penyok ya, mudah dipotong, mudah penyok dan sebagainya. Itu ya, damage-nya kurang ya, untuk menahan damage itu. Yang kedua itu yang saya paling gak suka dari model aluminium itu gampang pupus ya. Jadi si aluminium anodisnya itu gampang hilang ya, tulisannya, warnanya gampang pudar. Itu yang paling saya nggak suka dari model aluminium ini. Jadi ya beberapa bulan juga, bahkan beberapa minggu saya pernah burung yang diumbar atau dan sebagainya ya, itu pernah hilang sebagian ya. Apalagi kalau udah bertahun-tahun pasti udah tinggal warna aluminiumnya aja ya, rata-rata seperti itu. Yang kedua itu model donat ya, model donat tuh yang kayak gini nih. Bentar. Ini model donat. Nih model donat ya. Model donat ini biasanya terbuat dari aluminium juga sama ya, aluminium juga sama, tapi dia dilapisi dengan resin ya, biasa dilapisi dengan resin bening ya. Untuk apa? Untuk melindungi tulisan-tulisan dari si aluminiumnya ini ya, jadi tidak segampang kelupas dari aluminium yang telanjang tadi ya. Itu model donat biasanya. Kelebihannya satu ya, dia lebih awet dibandingkan aluminium tadi. Yang kedua, harganya cukup murah ya, harga cukup murah, sekitar startnya itu sekitar 3.000-an. Juga ukurannya macam-macam, bisa banyak ya, tapi ada jenis donat yang agak gendut ya, ada jenis donat yang seperti PMBC yang agak slim ya. Nah, kalau saya segalanya yang agak slim ya, jadi nggak terlalu gendut gitu ya. Untuk warna juga sama seperti aluminium, dia karena sama-sama bahannya dari aluminium anodis, itu warnanya macam-macam ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu dia modelnya itu monoton ya, jadi begini ya gitu ya. Saya kurang suka ya modelannya, tapi ya terserah lah, mungkin selera orang masing-masing beda. Yang kedua itu dia jangka waktu beberapa tahun, kurang lebih mungkin udah 5 tahun ke atas ya, itu resinnya itu bisa mengelupas, resinnya bisa mengelupas, dan warna aluminium anodisnya itu pudar ya. Itu kalau untuk kekuatan mungkin agak kuat dibandingkan aluminium tadi ya, karena kalau ini dipotong pakai tang itu masih agak keras ya, karena terhalang oleh resinnya juga. Yang ketiga ada model baja ya. Baja ini ada yang diketok,
ya, ada baja ketrok, ada baja laser ya. Tapi bahan utamanya biasanya dari baja atau stainless ya. Model ini kelebihannya itu satu, dia lebih kuat dibandingkan dua bahan tadi sebelumnya ya. Dia lebih kuat karena bahannya itu stainless. Juga tulisannya itu dia bertahan lama ya, terutama baja ketrok itu tulisannya mungkin bisa berpuluh-puluh tahun juga masih awet lah, tulisannya masih terlihat atau terbaca gitu, terutama bagi baja ketrok yang modelnya itu bagus, yang biasanya harganya juga lebih mahal gitu ya. Karena ada beberapa jenis baja ketrok ya, ada baja ketrok yang jelek kualitasnya, ada baja ketrok yang kualitasnya bagus, berbeda dari kualitasnya juga beda, bahannya juga beda. Untuk harga variatif ya, tergantung jenis, tergantung kualitas ya. Untuk yang murah tadi itu sekitar 2.500 startnya. Untuk yang bagusnya itu startnya itu sekitar 3.500 sampai 4.000 per ringnya itu, per pieces. Nah, kekurangannya satu, dia itu relatif berat ya. Karena dia bahan stainless atau baja, dia relatif berat. Untuk ukuran 2 mili aja, 4 mili aja dia lumayan berbobot gitu ya. Apalagi yang ukuran 8 mili, 7 mili itu pasti akan sangat berbobot lagi. Kekurangan yang kedua yaitu modelnya itu monoton ya, seperti itu aja. Paling dia di apa sih namanya, di variasinya itu di tulisan, di warnanya ya, di warna fontnya itu ya, cat fontnya itu dia paling yang merah, biru, putih dan sebagainya, itu di variasinya cuman di situ doang ya. Untuk warna ring ya tetap seperti itu, silver atau warna apa namanya, warna orinya. Lalu yang keempat itu adalah model Mika ya, seperti ini. Saya nggak tahu nih model namanya model apa ya, tapi ini bahannya itu dari aluminium alloy, tengahnya itu aluminium yang dianodis, cuman dia dibungkus dengan Mika ya, dengan apa namanya, semacam plastik lah, plastik bening ya. Nah, ini kelebihannya satu, dia ringan ya. Yang kedua itu variasinya banyak, karena dia itu basisnya itu stiker ya. Jadi stiker ditempel ke aluminium lalu dilapis dengan Mika. Itu jadi modelnya itu bisa tergantung kita ya, modelnya bebas, yang penting itu bisa dicetak di stikernya itu ya. Modelnya itu tidak terbatas lah ya, tergantung dengan kreativitas teman-teman masing-masing yang bikinnya sendiri ya. Modelnya banyak. Nah, ini macam-macam ya ukurannya juga, ada yang diameternya 7,2, 7,4, ada yang diameternya 8 untuk biasanya untuk merpati pos, atau 7,5 ke atas ya. Untuk tingginya itu ada yang bervariatif ya, berbeda-beda, ada yang tinggi banget hampir 1 cm, ada yang agak slim ya. Ini biasanya untuk model PPMBSI mulai 2021 ya, dia pakai model Mika seperti ini. Untuk kekurangannya yang saya rasain itu pertama ya, dia itu jangka waktu panjang dia akan busem. Si Mikanya itu tidak bening, nanti lama-lama tuh busem dan tulisannya itu akan sulit terbaca. Yang kedua itu Mikanya itu rawan pecah ya. Saya ada salah satu indukan yang ring 2022 itu Mikanya pecah ya, entah karena kebentur atau gimana pecah ya. Jadi takutnya itu pas lagi lomba atau apa ya, Mikanya pecah, copot, dikiranya ring palsu atau ring tempelan ya. Yang kelima itu ada model Holland atau powder coating ya. Powder coating itu bahannya sama, dia basisnya itu dari apa, aluminium ya, aluminium anodis itu, tapi dia dilapis dengan semacam coatingnya itu ya, coatingnya itu semacam karet seperti cat ya, cat, tapi ada yang berbasis karet, ada yang keras juga ya, saya nggak tahu bahannya apa. Tapi rata-rata orang-orang nyebutnya powder coating atau Holland. Nah, model ini kelebihannya apa, dia itu ringan ya, pertama ringan, kedua itu elegan ya, yang ketiga itu dia apa namanya, tulisannya itu awet ya, sampai bertahun-tahun ya, itu awet, nggak kehapus. Apalagi yang kualitasnya itu powder coating yang bagus, itu akan awet banget. Kekurangannya yang pertama itu harganya cukup mahal. Kalau boleh dibilang itu ring paling mahal ya yang saya tahu gitu ya, di antara model-model yang lainnya.
itu setarnya itu sekitar 4.500 per piece sampai 5.000 per piece ya. Untuk yang kualitas super ya. Untuk yang kualitas biasa itu 3.500 ya, masih cukup murah ya, tapi jujur aja jelek kualitasnya. Jadi nggak elegan lah, kelihatannya tuh kayak orang baru belajar bikin ring gitu ya, jadi jelek gitu kualitasnya. Saya saranin sih yang bagus aja sekalian kalau mau pakai yang model Holland, karena saya pribadi pun pakai ring model Holland. Kekurangannya apa? Kekurangan selanjutnya yaitu modelnya itu begitu-begitu aja ya. Dia warnanya itu kalau nggak kuning, putih. Ya udah itu aja dua. Dengan apa namanya, listnya itu yang bermacam-macam ya. Untuk listnya sih macam-macam ya warnanya, karena dia aluminium list. Jadi warnanya bisa dipilih atau bisa request. Tapi untuk luarannya itu dia pasti putih, kalau nggak putih kuning ya. Itu saya seperti itu. Dan modelnya itu jarang yang slim ya. Adanya juga yang sekitar ukuran 7 milian lah tingginya gitu ya. Yang keenam itu model Grafir. Grafir ini model seperti dari Kuningan atau dari Baja ya. Rata-rata dari Kuningan. Lalu diukir seperti diukir ya, tulisannya itu seperti timbul gitu ya, Grafir. Kelebihannya apa? Dia tulisannya sangat super awet banget ya, karena ya dia cetak timbul gitu ya, jadi jarang untuk kehapus, jarang untuk tidak terbaca gitu ya. Jika pakai bahan yang premium, itu akan terkesannya sangat mewah gitu ya, model ring seperti itu. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu dia pertama ya harganya cukup mahal. Itu startnya sekitar 4.500 ke atas ya. Tergantung bahan yang dipakai ya. Ada yang kuningan, ada yang besi, ada yang emas bahkan ya. Beberapa pernah dulu ya, zaman dulu. Sekarang sih kayaknya udah nggak ada. Lalu kekurangan kedua itu dia berat ya, relatif berat, karena dia bahannya dari Kuningan, itu rata-rata dari Kuningan. Itu beratnya itu lumayan ya, jadi agak ngegayot. Apalagi kalau yang pakai model yang 1 cm atau yang 8 mili atau 7 mili, itu pasti akan berat banget ya dibandingkan model ring lainnya. Lalu ketiga kekurangannya, kalau misalkan dia pakai bahan Kuningan ya, itu kadang agak-agak lama gitu ya, dia akan kusam ya, akan teroksidasi, jadi agak hitam-hitam gitu ya, seperti kusam lah ya, jadi nggak bening seperti sedia kala, seperti pertama kali bikin gitu ya. Dia akan kusam, akan menghitam, itu seperti buluk lah. Nah itu ya teman-teman ya, silakan lah teman-teman sesuaikan sendiri model ring apa yang mau dipakai. Kelebihan kekurangannya tadi udah saya bahas, tinggal dipertimbangkan ya. Gitu aja, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, dadah.